Catatan berikutnya, Saudara, masuknya anggota TKN Prabowo Gibran dalam jajaran Komisaris BUMN dinilai sebagai bentuk balas budi Jokowi kepada mereka yang dinilai telah berjasa memenangkan Prabowo Gibran dalam Pilpres lalu. Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin bilang pemberian jatah kursi komisaris di perusahaan BUMN adalah pola lama yang sudah terjadi sejak era Presiden SBY. Bahkan dalam 9 tahun terakhir, relawan-relawan Jokowi pun juga mendapat imbalan yang sama. Meski begitu, Ujang mengkritisi orang-orang yang ditunjuk sebagai komisaris atau dewan pengawas sebuah perusahaan jangan asal pilih. Hal ini untuk menghindari kerugian akibat salah arah dalam mengawasi perusahaan milik negara. Kalau kita cermati, banyak di antara tim kampanye nasional yang diberi jatah komisaris. Apakah ini bentuk balas budi Jokowi? Kalau saya mengatakan iya ya, karena kan saling menguntungkan satu sama lain. Para presiden butuh dukungan relawan, relawan pun butuh jabatan atau butuh posisi. Nah, komisaris ini kan dewan pengawas, tugasnya mengawasi perusahaan. Kalau tidak punya kemampuan, tidak punya ilmunya, lalu apa yang akan diberikan atau sumbangsinya untuk BUMN? Artinya ya dampaknya BUMN akan rugi, akan minus, akan negatif. Makanya tidak heran kan, tidak aneh kalau banyak BUMN di Republik ini banyak yang rugi. Masuknya nama Grace Natali sebagai komisaris Main ID dan Fuad Bawazir sebagai komisaris utama Main ID menambah daftar nama mereka yang pernah duduk dalam TKN Prabowo Gibran yang mendapat jatah kursi komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Berturut-turut sejak awal Februari 2024, anggota TKN Prabowo Gibran, Prabu Revolusi, ditunjuk menjadi komisaris independen PT Kilang Pertamina Internasional pada 1 Februari 2024. Bersamaan dengan Prabu, istri Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran, Siti Zahra Agnia, juga mendapat jatah kursi komisaris PT Pertamina Patraniaga. 4 bulan kemudian, atau tepatnya pada Senin 10 Juni lalu, berturut-turut 3 nama petinggi di TKN Prabowo Gibran kembali mendapat jatah kursi komisaris BUMN. Wakil Bendahara TKN Prabowo Gibran, Simon Aloysius Mantiri, menjadi komisaris utama PT Pertamina berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham 2023 Pertamina. Simon, yang juga anggota DPP Partai Gerindra ini, menggantikan posisi Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang mundur sebelum Pilpres 2024. Setelah Simon, ada nama mantan Menteri Keuangan di era Orde Baru, Fuad Bawazir, yang ditunjuk sebagai komisaris utama Main ID, yang merupakan induk pertambangan BUMN. Fuad merupakan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Dan tak ketinggalan ada nama Grace Natali yang turut mendapat jatah kursi komisaris di Main ID. Grace yang belum lama ditunjuk Jokowi sebagai staf sus presiden sebelumnya mengaku sudah tidak aktif lagi di PSI karena mengikuti aturan soal komisaris BUMN yang tidak boleh dijabat pengurus parpol sesuai pasal 55 PP nomor 23 tahun 2022. Namun, tudingan bagi-bagi jatah kursi komisaris sebagai balas budi kemenangan Pilpres kemarin dibantah Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengklaim penunjukan sejumlah pengurus di TKN Prabowo Gibran sebagai komisaris utama perusahaan BUMN berdasarkan rekam jejak dan kapasitasnya masing-masing. Bahwa komisaris di satu BUMN itu kan tidak cuma satu. Komisaris di BUMN itu ada beberapa, direksinya juga ada beberapa. Jadi kalau dibilang bagi-bagi jabatan, ya tentunya itu kan yang ada kan dibagi-bagi kan gitu. Nah ini kan dimasukkan satu untuk kemudian ikut bersama-sama bagaimana membesarkan BUMN yang ada dengan kapasitas dan keilmuan yang dimiliki oleh calon yang dimasukkan, demikian. Sejatinya, jabatan komisaris terbilang penting dalam sebuah perusahaan karena memberi arah bagi para petinggi korporasi untuk menjalankan perusahaan dengan baik dan benar. Artinya, orang-orang yang mumpuni dan paham persoalan di bidang perusahaan yang diembannya lah
yang patut mengisi kursi komisaris. Terlebih, sebagian besar BUMN menjadi ujung tombak pendapatan negara. Tim Liputan, Kompas TV.